juga dalam hadis ya, riwayat Imam Muslim nomor 3006. Kalau seandainya kita utangkan orang dan ternyata dia tidak mampu, kita berikan tenggang waktu. Dengarkan keutamanya teman-teman, besar sekali keutamanya. Kata Nabi SAW, man andara mu'siran aw wada'a anhu adhallahu Allahu fi dhillih. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi utang, atau bahkan membebaskan utang itu, udah nggak apa-apa, nggak usah kamu bayar, saya kesulitan, ya sudah nggak usah, maka dia akan mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Orang lagi kepanasan di mahsyar, dia dapat naungan Allah hanya dengan maafin utang orang. Di dalam hadis yang lain, hadis sahih juga diriwayatkan Imam Ahmad, kata Nabi SAW, man ahabba an yudhillahu Allahu azza wa jal fi dhillihi falyanziril mu'sir aw liyadha anhu. Barang siapa yang ingin mendapatkan naungan Allah yang maha suci dan maha pemurah pada hari kiamat nanti, hendaklah dia memberi tenggang waktu bagi orang yang mendapat kesulitan untuk melunasi utang, dan bahkan dia membebaskan utangnya tadi. Ya, dan ini satu hal yang luar biasa, bagaimana Nabi SAW menjamin bagi kita untuk mendapatkan naungan Allah hari kiamat hanya dengan memberikan tenggang waktu atau memaafkan utang tersebut. Abu Qatadah radhiyallahu anhu pernah memiliki utang pada seseorang. Kemudian beliau mendatangi orang tersebut untuk menyelesaikan utang, ya. Namun ternyata orang tersebut bersembunyi dan tidak mau menemuinya. Abu Qatadah sebenarnya mau maafkan, tapi ternyata orang itu malah lari, gitu kan. Lalu suatu hari ketika Abu Qatadah atau kembali Abu Qatadah mendatanginya, kemudian yang keluar dari rumahnya adalah anak kecil. Abu Qatadah pun menanyakan pada anak kecil tersebut, ya, mengenai orang yang berhutang tadi. Lalu anak tadi menjawab, iya, dia ada di rumah sedang makan qazira, ya, ini seperti makanan, ya, dari gandum. Lalu Abu Qatadah memanggilnya, wahai fulan, keluarlah, aku dikabari bahwa engkau berada di situ. Orang tersebut kemudian keluar menemui Abu Qatadah. Abu Qatadah berkata padanya, mengapa engkau harus sembunyi dariku? Orang tersebut mengatakan, sungguh aku adalah orang yang berada dalam kesulitan dan aku tidak memiliki apa-apa. Lantas Abu Qatadah bertanya, apakah betul engkau adalah orang dalam kesulitan? Dia mengatakan, iya betul. Lantas orang itu menangis. Abu Qatadah pun mengatakan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man naffasa an gharimihi aw maha anhu kana fi dhillil arsy yaumal qiyamah. Barang siapa memberi keringanan pada orang yang berhutang padanya, atau bahkan membebaskan utangnya, maka dia akan mendapatkan naungan arsy Allah pada hari kiamat. Maka Abu Qatadah pun mengatakan, aku telah memaafkan untukmu, ya, untuk mengejar naungan Allah pada hari kiamat di mahsyar. Jadi teman-teman perlu punya gambaran, ya, jangan cuma memandang, oh apa sih naungan arsy di hari kiamat. Pada saat itu teman-teman, dalam surah Al-Hajj Allah sebutkan, pada saat itu orang-orang akan seperti mabuk semuanya, tapi mereka tidak mabuk. Anak kecil akan menjadi beruban, ya. Dan juga, ya, kalau ada ibu hamil maka dia akan melahirkan, karena dahsyatnya pada saat itu. Orang cuma lihat di depannya surga atau neraka, nggak ada tempat lain. Dan kata Nabi SAW, pada hari itu semua orang, ya, yang melakukan perbuatan dosa akan tenggelam dengan keringatnya atau peluhnya sesuai dengan kadar dosanya. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai perut, ada yang sampai dada, ada yang tenggelam dengan keringat sendiri. Orang lain nggak kena. Dan Allahu a'lam berapa lama dia berdiri, tidak ada yang tahu. Ada 7 golongan disebutkan dalam hadis akan dibawa naungan Allah hari kiamat. Tapi ada golongan yang satu ini yang sedang kita bahas, tidak masuk dalam hadis Bukhari Muslim yang 7 golongan itu. Dia adalah orang yang melunasi utang, gitu kan, atau memberikan tenggang waktu. Di dalam hadis yang lain riwayat Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Majah, At-Tabarani, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan juga yang disebutkan dalam silsilah hadis sahihan nomor 86 dengan sanad sahih oleh Syekh Albani. Man andara mu'siran falahu bikulli yawmin sadaqah qabla an yahilla ad-dain. Fa idza halla ad-dain fa andarahu kana lahu bikulli yawmin mithlahu sadaqah. Ini pernah saya sebutkan hadisnya, saya ulangi lagi. Barang siapa yang memberi tenggang waktu, kata Nabi SAW, pada orang yang berada dalam kesulitan, maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan, dia akan dinilai telah bersedekah setiap harinya sejumlah itu. Saya pernah kasih contoh, kalau masih ingat, kita utangkan 1 juta rupiah. Ya, kemudian ini kalau salah Rabu lalu saya jelaskan itu, ya. Siapa yang memberikan utang 1 juta rupiah, kemudian 1 bulan misalnya. Ternyata 1 bulan, selama 1 bulan berjalan itu tiap hari dia seperti sedekah 1 juta itu. Ber 1 juta modalnya, ya, nilai pahalanya 30 juta, gitu kan.
Kata Nabi SAW, barang siapa yang memberi tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan atau utang, maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan, dia akan dinilai telah bersedekah senilai itu. Ya. Jika utangnya belum bisa dilunasi lagi pada saat tiba waktu, lalu dia masih memberikan tenggang waktu setelah jatuh tempo yang pertama, maka setiap harinya dia akan dinilai telah bersedekah 2 kali lipat nilai utang itu. Jadi bulan kedua seperti 2 juta tiap hari dia sedekah. Berarti kalau 1 bulan 60 juta. Kan 2 juta kali 30 misalnya. Tambah bulan pertama 30 juta. Berarti 1 juta modalnya itu sama pahalanya 90 juta. Gimana kalau setahun? Gimana kalau 10 tahun? Berapa banyak?